Halo sahabat pemburu amatir, pernahkah kalian mendengar tentang seekor ikan yang dijuluki ikan malas? Ya benar, julukan itu diberikan karena ikan ini hampir tidak pernah gesit. Dia hanya diam, bersembunyi di lumpur, menunggu mangsanya lewat di depan mulut. Satu kali lewat, langsung disambar. Sekilas memang terlihat membosankan. Tapi jangan salah, sifat malas itulah yang justru menjadikannya primadona baru di dunia perikanan. Namanya adalah ikan betutu. Bagi sebagian orang, nama ini mungkin belum terlalu populer. Kalau dibandingkan dengan lele, mujair, atau gurami, jelas betutu masih kalah pamor. Namun di balik ketenangannya, betutu menyimpan kejutan besar, harga jualnya yang sangat tinggi. Bayangkan saja sahabat, di tingkat petani, harganya bisa tembus Rp120.000 sampai Rp200.000 per kilogram. Sementara di restoran kelas atas, satu porsi olahan betutu bisa dijual hingga Rp400.000. Bahkan di pasar ekspor ke Singapura, Taiwan, sampai Tiongkok, ikan betutu sudah menjadi santapan favorit kalangan eksekutif. Kenapa bisa semahal itu? Rahasia pertama ada di dagingnya. Putih bersih, lembut, empuk, dan hampir tanpa duri. Rasanya gurih alami, bahkan ketika hanya dikukus sederhana. Rahasia kedua, betutu dipercaya punya khasiat kesehatan. Konon bagi wanita, bisa membantu menjaga keremajaan, sedangkan bagi pria, dipercaya meningkatkan vitalitas. Belum lagi kandungan omega 3-nya yang tinggi, bermanfaat untuk mencegah pikun, menyehatkan jantung, dan menurunkan kolesterol. Bahkan kulit betutu bisa diolah menjadi minyak penyembuh untuk pasien pasca operasi. Sahabat pemburu amatir, kalau kita telusuri lebih jauh, habitat alami betutu ada di rawa, sungai berarus tenang, danau, dan muara berlumpur. Ukurannya bisa mencapai 65 cm, meski rata-rata hanya 20-40 cm. Corak tubuhnya yang mirip marmer membuatnya dijuluki marble goby oleh orang asing. Dan ada satu lagi kelebihan yang jarang dimiliki ikan lain. Betutu bisa bernapas langsung dari udara. Artinya, lebih tahan ketika harus dikirim jauh. Dengan semua kelebihan itu, tak heran bila budidaya betutu kini mulai dilirik banyak orang. Apalagi selama ini pasokan di pasaran masih mengandalkan tangkapan dari alam. Jadi, peluang untuk membudidayakan betutu terbuka sangat lebar. Lalu, bagaimana cara membudidayakannya? Tenang sahabat, betutu ini termasuk ikan yang fleksibel. Dia bisa dibesarkan di kolam tanah, tambak, bak semen, kolam terpal, keramba apung, bahkan akuarium. Untuk pakan, sifat karnivoranya membuat dia lebih suka ikan-ikan kecil. Kalau diberi pelet, biasanya tidak terlalu lahap. Sesuai sifatnya yang pasif, betutu hanya diam, menunggu, lalu hap menyambar mangsa yang lewat. Tentu saja, setiap peluang selalu datang bersama tantangan. Budidaya betutu bukan tanpa hambatan. Bibitnya masih sulit didapat karena pembenihan belum banyak dilakukan. Selain itu, karena geraknya lambat, mendeteksi ikan yang sakit juga lebih susah. Namun, justru disitulah letak kesempatan emasnya. Saat orang lain belum berani mencoba, mereka yang berani melangkah lebih dulu bisa menjadi pionir. Sahabat pemburu amatir, coba bayangkan. Dari seekor ikan yang tampak malas, justru lahir sebuah bisnis bernilai tinggi. Dari rawa-rawa berlumpur, betutu bisa terhidang elegan di meja restoran mewah. Dari kebiasaan diamnya, betutu mengajarkan kita bahwa terkadang ketenangan juga bisa membawa keuntungan besar. Pertanyaannya sekarang, apakah sahabat siap menjadi bagian dari cerita baru ini? Siapkah kalian mencoba peruntungan dengan membudidayakan ikan betutu? Karena dunia usaha seringkali seperti ini, yang berani mencoba lebih dulu, dialah yang akan merasakan hasilnya lebih cepat. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Pemburu Amatir agar kami bisa terus berbagi inspirasi dan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan salam sukses untuk sahabat semua.